Bekicot, taksonomi, morfologi, jenis, habitat, makanan dan reproduksi. Achatina fulica, bekicot termasuk kelas gastropoda pada filum Mollusca. Gastropoda memiliki ciri khas yaitu menggunakan otot perutnya untuk berjalan. Pada umumnya anggota kelas ini memiliki cangkang bergelung pada saat dewasa. Meskipun terdapat pula siput yang tidak memiliki cangkang saat dewasa. Bekicot adalah salah satu binatang dari kelompok Mollusca. Hewan berlendir ini umumnya ditemukan di area persawahan dan bebatuan dengan kondisi lembab. Bekicot mempunyai kemiripan dengan keong dan siput, sehingga bagi beberapa orang sulit membedakannya. Padahal ketiganya memiliki perbedaan baik dari segi fisik ataupun perilaku. Misalnya bekicot memiliki cangkang dan hidup di darat. Meskipun bekicot sering dijumpai di area pemukiman khususnya pedesaan di Indonesia, ternyata satwa ini bukanlah spesies asli Indonesia. Hewan bercangkang ini terdiri dari beberapa jenis serta memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Bekicot merupakan binatang yang diyakini berasal dari kawasan Afrika Timur dan kemudian tersebar ke berbagai negara melalui kegiatan perdagangan di masa lalu. Di Indonesia sendiri satwa ini diduga mulai menyebar pada kisaran tahun 1922 dan spesies lainnya tiba pada tahun 1942 ketika Jepang melakukan penjajahan di Indonesia. Menurut penelitian, bekicot disebut sebagai binatang yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia karena mengandung parasit di dalam tubuhnya. Maka dari itu tidak heran jika Amerika Serikat secara tegas melarang penduduknya untuk memelihara dan mengonsumsi hewan bercangkang ini. Berikut ini adalah klasifikasi atau taksonomi dari bekicot, yaitu Kingdom Animalia Phylum Mollusca kelas Gastropoda ordo Citromatophora. Famili Achatinidae genus Achatina spesies Achatina fulica. Seperti yang telah disebutkan, bekicot adalah keong darat yang hidup di area lembab. Binatang ini berbeda dari kelompok gastropoda lainnya, karena memiliki sistem pernapasan dengan menggunakan pilium tipis yang dilengkapi pembuluh kapiler. Sementara gastropoda lainnya menggunakan ctenidia atau sejenis insang. Tidak hanya itu, perbedaan bekicot dengan gastropoda lain adalah adanya sistem nervosium pada tubuhnya. Bekicot memiliki ganglia yang berkumpul menjadi satu dan membentuk bagian menyerupai cincin di sekeliling esofagus. Ganglia tersebut tidak mempunyai jaringan pengikat. Bekicot adalah kelompok Mollusca yang memiliki ukuran tubuh paling besar di antara yang lainnya. Morfologi tubuh bekicot juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur cangkang dan tubuh yang lunak. Secara umum berat badan bekicot berkisar antara 150 sampai 200 gram dan panjang tubuhnya mulai dari 90 sampai dengan 130 mm. Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut mengenai ciri fisik bekicot, antara lain. 1. Cangkang-cangkang bekicot umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut yang jika dilihat sekilas mirip seperti konde. Cangkang ini terdiri atas 3 bagian di mana puncaknya yang berbentuk kerucut adalah apex atau bagian paling tua dari cangkang, bagian sumbu kerucut atau columella, serta gelung paling besar atau body wall. Di antara gelung besar terdapat gelung berukuran kecil-kecil yang disebut sebagai spire. Pada bagian dalam di antara bibir body wall terdapat umbilikus. Bagian ini merupakan ujung dari columella yang secara fisik berbentuk celah sempit atau lebar dan dalam. Sedangkan cangkang yang umbilikusnya tertutup disebut imperforate. Apabila dihitung, terdapat 7 putaran pada cangkang bekicot yang berbentuk spiral dengan warna coklat serta memiliki bercak berwarna gelap. Bagian dalam cangkang bekicot terdiri dari beberapa unsur penyusun yang bersifat sangat kuat, karena terbuat dari bahan kapur. Susunan cangkangnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan periostrakum yang merupakan bahan tanduk atau konkiolin, lapisan prismatik yang terdiri atas aragonit atau kalsit, serta lapisan mutiara yang terdiri atas zat CaCO3 yang mengkilap dan jernih. Lapisan periostrakum dan prisatik terbentuk dari tepi palium yang menebal, sementara lapisan mutiara seluruhnya adalah palium. 2. Tubuh lunak. Bekicot adalah binatang Mollusca atau bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang.
Bagian tubuhnya yang lunak terlindung oleh cangkang dan pada waktu tertentu dapat bersembunyi di dalamnya. Tubuh lunak ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala yang disebut caput dan bagian perut atau badan. Kepala bekicot terbagi dua, yakni tentakel dan mulut, di mana bagian tentakel juga terdiri atas dua bagian yang berukuran panjang dan berukuran pendek. Sementara bagian mulutnya meski tidak terlalu kelihatan, namun dapat diraba untuk mengetahuinya secara jelas. 1. Fotoreseptor atau tentakel panjang dan berdiri tegak. Bagian ini terdiri atas sepasang dan berfungsi sebagai penerima rangsangan cahaya. Pada bagian ini terdapat stigma atau mata yang terletak di ujung tentakel dan berbentuk bulat, serta ada juga stylus atau tungkai tentakel yang bisa memanjang dan memendek. 2. Hemoreseptor atau tentakel pendek dan mengarah ke bagian bawah. Bagian yang terdiri atas sepasang ini berfungsi sebagai alat peraba sekaligus untuk menerima sensor kimiawi. 3. Rima oris atau celah mulut dan memiliki gigi-gigi halus yang disebut radula. Radula berfungsi sebagai bagian tubuh untuk memakan daun. Cara untuk mendeteksi bagian ini adalah dengan meraba mulut bekicot menggunakan ujung jari. Selain kepala, tubuh lunak bekicot juga terdiri atas bagian badan yang dapat dibagi menjadi beberapa area. Pertama, di bawah bagian kepala terdapat leher yang memiliki lubang genital di sisi kanannya. Lubang ini juga disebut sebagai porus genitalis atau muara organ genitalia yang berdekatan dengan fotoreseptor sebagai tempat keluarnya penis. Kedua adalah bagian gastropodus atau kaki perut yang berbentuk lebar, pipih, dan sangat rapat karena mempunyai otot yang kuat. Bagian ini berfungsi sebagai alat gerak dan mengandung mucus atau kelenjar yang menghasilkan lendir. Selain itu, bagian tubuh lunak bekicot juga memiliki anus atau muara dari saluran pencernaannya. 2. Habitat dan sebaran. Walaupun berasal dari kawasan Afrika Timur, pada dasarnya bekicot adalah spesies yang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik pada berbagai kondisi lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari persebaran bekicot yang sangat luas, bahkan nyaris semua negara di dunia terdapat binatang berlendir ini, termasuk Indonesia. Bekicot menyukai lingkungan lembab dan tidak menyukai paparan sinar matahari langsung, sehingga wilayah paling optimal untuk hidup adalah kawasan tropis yang basah atau lembab. Suhu letal minimal yang disukai adalah sekitar 7,22 derajat Celcius dengan pH lingkungan antara 7 sampai 8. Dengan kondisi lingkungan yang optimal untuk menunjang kehidupannya, bekicot umumnya dapat dijumpai di kawasan hutan yang memiliki kondisi lembab. Satwa ini biasanya menempel di tanah, bebatuan, batang pohon, ataupun dedaunan. Selain kondisi lembab, beberapa area tersebut juga memudahkan bekicot memperoleh makanan. Kelompok moluska ini sebenarnya dianggap sebagai hama tanaman oleh para petani. Bahkan seperti telah disebutkan bahwa satwa bercangkang ini mengandung parasit yang menyebabkan penyakit, sehingga tidak baik untuk dipelihara. Namun pada kenyataannya ada masyarakat di beberapa negara yang justru memakan bekicot, seperti Perancis dan Indonesia. 3. Status kelangkaan. Status kelangkaan bekicot dengan nama latin Achatina fulica belum diklasifikasikan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. Meski begitu, binatang yang masuk dalam kelompok gastropoda ini sudah tercatat dalam database IUCN pada Catalog of Life yang menjelaskan beberapa detail bekicot. Nama latin Achatina fulica adalah spesies yang memiliki beberapa sinonim, seperti Achatina hamilei, Helix fulica, dan Lysahatina fulica. Disebutkan pula bahwa satwa ini hidup di kawasan hutan dan mempunyai beberapa nama di dunia, seperti Giant African Land Snail, Giant East African Land Snail, Giant African Snail, dan Gemeine Riesensnake. 4. Perilaku bekicot. Binatang ini juga dikenal sebagai satwa yang beraktivitas pada malam hari atau nokturnal. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan bekicot yang menyukai lingkungan lembab. Jadi bukan karena saat waktu malam kondisi lingkungan gelap, sedangkan saat siang hari terang dan ada sinar matahari. Perilaku tersebut semata-mata disebabkan oleh suhu pada malam hari yang lebih rendah dan lingkungan cenderung lebih lembab dibanding pada siang hari.
Bahkan pada waktu siang hari apabila turun hujan dan matahari tidak terik, bekicot biasanya dapat dijumpai di berbagai tempat setelah hujan reda. Pada saat malam hari bekicot mulai beraktivitas sekitar pukul 10 malam dan berhenti pada pukul 3 atau 4 dini hari. Selama beraktivitas bekicot menghabiskan lebih banyak waktu berjalan dibanding melakukan aktivitas yang lain. Hal itu dikarenakan pergerakannya yang lambat dan kebanyakan dilakukan di lingkungan yang memiliki kelembaban tinggi. Secara umum dalam sehari bekicot mampu melakukan beberapa aktivitas seperti berjalan, memanjat, makan, mengeluarkan zat sisa metabolisme, kawin, dan berdiam diri. Bekicot akan menghabiskan siang hari dengan berdiam diri di dalam cangkangnya, karena pada saat itu kondisi lingkungan lebih kering dan panas. Jarak tempuh yang dapat dicapai oleh setiap bekicot berbeda-beda dan dipengaruhi beberapa faktor, seperti umur dan ukuran tubuh. Bekicot yang berumur muda mampu menempuh jarak lebih jauh dibanding yang sudah tua, begitupun bekicot dengan ukuran tubuh besar. Keluarga moluska ini dikenal sebagai binatang rakus meski pergerakannya lambat, karena dapat makan dalam jumlah banyak. Maka dari itu bekicot sangat menyukai tinggal di wilayah yang memiliki pepohonan atau dekat dengan tempat sampah. Dalam kondisi normal satwa ini bisa bertahan hidup sampai usia 3 tahun.